Sila keempat, kerakyatan, demokrasi. Kemudian ada lagi, saya bagi dua sila keempat, kesetaraan dan musyawarah. Saya tidak perlu ngajari demokrasi itu. Demokrasi itu kelemahannya banyak, cuma lebih sedikit dibandingkan sistem yang lain. Jadi cirinya, hati-hati demokrasi itu, misalnya Rousseau mengkritik, the English think they are free only during the election of member of parliament. Orang-orang Inggris merasa mereka bebas, padahal mereka bebas itu cuma waktu pemilu. Setelah pemilu nggak bebas lagi. Itu berarti tidak demokratis. Jadi demokrasi hanya kelihatan waktu pemilu. Begitu pemilunya selesai, demokrasinya hilang. Kita mau ngapa-ngapain nggak bisa, nggak boleh, dan seterusnya. Terus itu yang Clinton, saya ngomong apa itu ya beliau? The worst thing that can happen in a democracy as well as in individual life is to become cynical about the future and lose hope. Intinya, dalam demokrasi, hati-hati dengan orang-orang yang sinis. Orang sinis itu ciri orang yang tidak bisa masuk dalam lingkup kebersamaan tadi. Orang sinis itu pertama berarti dia tidak respect, tidak care, apalagi tidak punya trust. Orang sinis beda sama ngeritik ya. Sinis itu cuma menjelekkan saja. Orang hari ini menyebutnya nyinyir. Saya tidak tahu nyinyir itu bahasa apa. Nyinyir itu sukanya nyindir, maunya menjatuhkan, tapi tidak memberi solusi. Sama kayak orang sinis. Mending dikritik, mending kamu ngeritik yang membangun. Kalau sinis itu yang lahirannya sakit hati demi sakit hati. Dan orang salah pun, kalau dimaki-maki, kalau dinyinyiri, itu biasanya keluar defensifnya. Sudah jelas salah, ada orang ngomong, oh dasar kamu emang penjahat, dasar. Ya mangkel. Meskipun dia tahu kalau dia salah, itu karakternya manusia. Jadi hati-hati. Dalam iklim yang demokratis, semua orang bisa ngomong, cuma kenyinyiran itu bisa menghancurkan harapan, bisa menghancurkan masa depan. Hari ini di Indonesia, generasinya banyak generasi nyinyir. Generasi menyinggung orang lain, generasi menunjukkan jeleknya orang lain. Selalu menuding keluar. Nah, itu hati-hati. Oke. Terus kesetaraan dan musyawarah. Iyalah. Musyawarah itu loh yang paling kanan, John F. Kennedy. If we cannot now end our differences, at least we can help make the world safe for diversity. Indonesia ini bineka. Kalau yang bineka itu tidak mungkin Pak kita jadi satu, wong kita beda-beda. Paling tidak kita kondisikan Indonesia ini untuk enak ditinggali orang yang macam-macam. Nah, itu kebinekaan. Kemudian katanya Einstein, everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Kita sesama orang Indonesia itu setara. Setara tidak berarti sama. Jangan menilai ikan dari kemampuannya memanjat pohon. Karena ikan tidak bisa manjat pohon. Dia tidak bisa dinilai, ikan itu goblok banget, tidak bisa manjat. Itu parametermu keliru. Wong memang dia ikan. Bisanya dia berenang.
Kalau ada ikan nggak bisa berenang, baru kamu kritik. Ikan kok nggak bisa berenang. Nah, itu pas ngeritik. Ikan kok dikritik nggak bisa manjat pohon. Nah, itu yang salah bukan yang dikritik, tapi yang ngeritik. Kalau katanya Einstein, that is stupid, goblok banget sih ngeritik itu. Wong ikan kok dikritik, kok nggak bisa manjat pohon. Dharmanya beda. Betul. Jalannya beda. Oke. Jadi, equality is not regarding different things similarly. Equality is regarding different things differently. Hal yang berbeda kita nilai ya berbeda. Ukurannya orang beda-beda. Anak kecil jangan diukur pakai ukuran orang dewasa. Ya kalau kamu orang dewasa sudah rajin sholat malam, rajin puasa Senin Kemis, rajin. Neng ya adikmu yang umur 3 tahun jangan dimarahi gara-gara nggak puasa Senin Kemis. Parameternya beda. Adikmu yang kecil, sholat aja sudah syukur. Kadang-kadang belum wudu ngakunya sudah wudu. Kadang-kadang cah cilik memang gitu. Nggak usah dimarah-marahi, nggak usah dicarikan dalil, nggak usah iya. Nanti adiknya sholat sambil main-main kamu marah-marahin. Sholat kok gitu, bid'ah, dolalah itu. Cah cilik woy. Ora kaku-kaku ya. Ada levelnya masing-masing. Awas keliru. Kalau ikan jangan dinilai kemampuannya memanjat pohon. Oke, terus maka karena orang beda-beda dan hidup bersama, kita butuh musyawarah. Bahasa Inggrisnya dialog. Kalau katanya Jeff Daly itu entertainment konglomerat, two monologues do not make a dialogue. Hari ini itu kita sering ngomong tentang musyawarah, tapi yang terjadi bukan dialog, tapi two monologue, dua orang yang sedang bermonolog. Masing-masing kukuh dengan pendapatnya sendiri, itu bukan dialog. Jadi dialog itu both sides are willing to change. Saya itu maunya gini loh, ini kan bagus. Yang sini loh, saya maunya gini, ini juga bagus. Itu kan kalau sama-sama kaku, dua-duanya tidak akan jalan. Gegeran terus. Ya harus ada yang, oke, saya maunya ini 100% tadi, tapi bolehlah 90%. Yang sampean juga jalannya 90%. Kita sama-sama bagus kok. Itu namanya dialog. Ya saya yakin semua orang mikir yang baik, mikir yang penting untuk bangsa dan negara. Cuma kan tidak bisa dua hal yang berbeda dijalankan bareng-bareng. Maka dialog mana yang harus jalan, mana kurang, mana lebih. Itu namanya dialog. Hari ini kita jarang yang melakukan dialog. Yang ada tuh monolog. Itu yang bikin acara debat-debat itu kan nggak pernah bisa diakhiri. Kesimpulannya apa? Nggak jelas. Kenapa? Tuh monolog. Jadi setiap orang melakukan monolog. Pokoknya pendapatnya harus benar. Sekarang itu kalau orang usul terus merasa bahwa usulku ini yang pasti benar, kalau nggak dituruti terus ngamuk. Seolah-olah yang benar itu satu-satunya yang dia usulkan. Sementara pendapat yang lain mesti salah semua. Itu namanya bukan dialog. Kalau dialog itu dua pihak sama-sama siap berubah. Asal demi kebaikan bersama. Nah, itu yang jarang terjadi hari ini. Dan kuncinya apa? Dialog cannot exist without humility. Dialog tidak akan jalan kalau semua pihak angkuh merasa benar, tidak rendah hati.